Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Brigadir Ovelia. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan jumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mewakili Kapolda Metro Jaya Fadil Imran memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2022 di lapangan presisi Polda Metro Jaya, Jakarta. Operasi Zebra 2022 digelar serentak dengan melibatkan kurang lebih 23.600 personil di 33 provinsi Indonesia mulai hari ini 3 Oktober hingga 16 Oktober 2022. Mengusung tema tertib berlalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang presisi. Irjen Pol Firman Santiabudi mengungkapkan, tahun ini pelaksanaan Operasi Zebra hanya 33 provinsi, dikarenakan Polda Bali masih melaksanakan kesiapan perhelatan G20. Dalam kesempatan ini, Kakor Lantas Polri menjelaskan tujuan Operasi Zebra adalah menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas dan fatalitas korban laka lantas dan meningkatkan disiplin para pemakai jalan. Jadi dengan tujuan ini, kami berharap bahwa bukan berapa banyak Polri mampu memberikan hukuman tanda kutip menilang para pelanggar, tapi seberapa tinggi kesadaran masyarakat selama operasi ini bisa kita capai. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, penindakan pelanggaran tidak hanya dilakukan dengan cara tilang manual atau elektronik atau etle, tetapi petugas juga dapat melakukan himbauan atau peringatan. Kakor Lantas Polri mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pelaksanaan Operasi Zebra ini dengan menaati dan berdisiplin dalam berlalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri siap mendukung pencapaian target 2 juta sepeda motor listrik di Indonesia yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat ini sudah ada 186 unit mobil dan motor listrik untuk pengawalan perhelatan G20. Kedepannya semua mobil dan motor patroli lalu lintas menggunakan listrik. Menuju pencapaian target 2 juta sepeda motor listrik di Indonesia yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, staf khusus Kepresidenan Dias Hendro Priyono menggelar diskusi bersama Korlantas Polri dan sejumlah instansi dari pemerintah dan masyarakat. Perwakilan Korlantas Polri Direktur Registrasi dan Identifikasi Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, Polri sudah sangat siap mendukung target Presiden untuk memenuhi target 2 juta kendaraan listrik. Menurut Brigjen Pol Yusri Yunus, kendaraan listrik saat ini yang sudah terdaftar tercatat 23.000 kendaraan. Kendaraan listrik ini memiliki garis warna biru pada plat nomor kendaraan. Dari Kementerian SDM juga mendorong kepolisian membuat regulasi perubahan sepeda motor konvensional ke listrik. Dalam registrasi kendaraan bermotor, kepolisian ada pada tahapan terakhir setelah dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. Saat ini sudah ada 186 unit mobil dan motor listrik untuk pengawalan perhelatan G20. Kedepannya semua mobil dan motor patroli lalu lintas menggunakan listrik. Sudah 23.000 sampai sekarang kan target pemerintah 2023 ini 2 juta. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan Impres 07 untuk seluruh kementerian lembaga menggunakan kendaraan listrik ini akan tercapai. Ya. Tapi kesiapan kami dalam hal meregistrasi berapapun yang akan didaftarkan, berapapun nanti masyarakat yang ini, kami sudah siap sampai dengan pengeluaran BPKB maupun STNK semua. Hadir dalam diskusi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Operasi Zebra 2022 digelar serentak 3 hingga 16 Oktober 2022. Korlantas Polri terapkan berbagai fasilitas akan dikerahkan dalam upaya memaksimalkan Operasi Zebra 2022, termasuk teknologi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE Mobile.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menyatakan berbagai fasilitas akan dikerahkan dalam upaya memaksimalkan operasi Zebra 2022, termasuk teknologi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE Mobile. Sehingga diharapkan tujuan dari operasi kepolisian terpusat nasional tersebut yaitu menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas dan fatalitas korban dari laka lantas bisa terpenuhi dan meningkatkan disiplin para pemakai jalan. Metode penegakan hukum dilaksanakan baik secara elektronis melalui pantauan kamera CCTV yang ada tergelar di jalan menggunakan ETLE, tapi juga kami menggelar personil yang membawa secara mobile alat-alat teknologi untuk memastikan terjadi atau tidaknya pelanggaran tersebut. Yang ketiga, dengan kehadiran petugas di lapangan. Ini juga untuk memastikan apa-apa yang kita jadikan target tidak terjadi. Namun, hal yang paling utama, sekali lagi, kita ingin mengajak masyarakat, mengedukasi. Jadi kehadiran petugas Polri di lapangan juga dalam rangka mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk siap tidak melanggar lalu lintas demi keselamatan bersama. Kakor Lantas Polri menjelaskan, melakukan tindak tilang bukanlah hal utama di dalam operasi Zebra 2022. Sehingga apabila ada pelanggar lalu lintas, petugas akan berikan juga sosialisasi dan edukasi agar tidak mengulanginya. Adapun beberapa tindakan pelanggaran lalu lintas yang diincar selama operasi ialah pengguna kendaraan oleh anak di bawah umur, menggunakan gadget saat berkendara, penggunaan seatbelt, dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Upacara rutin yang dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan agar setiap anggota berpedoman pada nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tersebut dilaksanakan di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Korps Sabara, Inspektur Jenderal Polisi Priyo Widianto. Turut hadir dalam upacara ini Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi serta jajaran pejabat utama Mabes Polri lainnya. Peserta upacara terdiri dari 1 kelompok Pamen, Pama, 1 peleton Satuan Sabara, 1 peleton Gabungan Staf Mabes Polri, 1 peleton Satuan Lalu Lintas, 1 peleton Gabungan Satuan Reskrim, Intelkam, Narkoba. Kegiatan upacara diawali dengan hening cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara, pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945, dan pembacaan naskah Ikrar. Upacara rutin yang dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila agar setiap anggota berpedoman pada nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Guna mewujudkan Road Safety to Zero Accident, Korlantas Polri melaksanakan kampus pelopor keselamatan berlalu lintas di Universitas Islam Riau. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat membangun budaya tertib berlalu lintas di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya. Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi yang diwakili Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol Arman Ahdiat melaksanakan program Kampus Pelopor Keselamatan KPK berlalu lintas di Universitas Islam Riau. Program Kampus Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas sudah 2 kali dilaksanakan di Polda Riau dan yang pertama dilaksanakan pada tahun 2015 bertempat di Universitas Riau. Kombes Pol Arman Ahdiat berharap mahasiswa sebagai agent of change dalam tertib berlalu lintas dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas, di mana program ini kita sebut sebagai program Kampus Pelopor Keselamatan yang audiennya adalah seluruh sivitas akademika dan beberapa universitas yang ada di Indonesia, di mana dengan kegiatan ini kita berharap bahwa tertib berlalu lintas
juga diperlukan di seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat terpelajar seperti mahasiswa dan mahasiswi yang memang selalu kita gencarkan dan kita gelorakan tentang bagaimana kita beretika untuk disiplin berlalu lintas yang baik dan benar di jalan. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Riau, Admiral mengatakan pihaknya merespon positif dan memberikan apresiasi kepada Korlantas Polri yang telah menginisiasi kegiatan untuk mengedukasi mahasiswa sehingga dapat turut berpartisipasi sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Kami merespon positif ya dan memberikan apresiasi kepada teman-teman dari Korlantas Polri bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau yang telah menginisiasi kegiatan untuk mengedukasi adik-adik mahasiswa kami sehingga dapat turut berpartisipasi sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Pada kesempatan ini, perwakilan mahasiswa Universitas Islam Riau juga membacakan deklarasi pelopor keselamatan berlalu lintas, disertai dengan penyerahan PIN pelopor keselamatan berlalu lintas kepada perwakilan mahasiswa dan mahasiswi yang terpilih. Selama melaksanakan kampus pelopor keselamatan berlalu lintas, petugas kepolisian juga memberikan pembelajaran safety riding saat berkendara dan pelatihan penanganan pada korban kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas pada tempat kejadian atau TPTKP. Dari Riau, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Pemirsa, mulai 3 hingga 16 Oktober 2022, petugas kepolisian melaksanakan Operasi Zebra 2022. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, cek kembali kondisi kendaraan sebelum memulai perjalanan, dan pemirsa segera laporkan kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video dan foto. Mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag Lapor NTMC. Untuk seputar informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di nomor 1506669 atau melalui SMS center kami di 9119. Saya Brigadir Ovelia, tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Salam presisi.